warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Coba tirukan Bu Eni ya. Kalau Bu Eni bilang bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Yes, 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 gitu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Yes. Nah, coba di depan ada Bu siapa ini? Siapa yang sudah tahu? Kemarin kan hari pertama MPLS sudah berkenalan. Ayo, siapa yang masih ingat? Bu Sisil. Diulangi lagi ya. Perkenalkan, nama saya Bu Heni. Siapa? Bu Heni. Ya, di sampingnya Bu Heni ada Bu Iim. Nah, hari ini siap ya menerima materi dari Bu Iim sama Bu Heni ya? Sekarang MPLS keberapa ya? Hari keberapa? Hari keberapa? Hari ketiga. Hari keberapa Bu Iim? Ayo. Ya, hari ini materinya anak-anak adalah mendengarkan cerita dari Bu Iim sama Bu Heni ya. Dengarkan. Siapa yang sudah pernah mendengarkan dongeng? Dongeng apa yang didengarkan? Dongeng hantu. Kelompok sini, ada yang sudah pernah mendengarkan atau melihat dongeng? Sudah. Oke. Oke. Sudah pernah? Ya. Yuk, sebelum nanti kita melihat dongeng yang akan ditampilkan Bu Heni, kita bermain tepuk dulu ya. Ya. Kalau Bu Heni bilang tepuk satu, nanti bilang kalau bilang tepuk satu, nanti jawabnya yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, pintar. Tepuk empat, konsentrasi, pintar. Ini tepuknya Bu Heni ya, bukan tepuknya. Tepuk lima, siap belajar. Oke ya. Coba tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Kalau sudah siap belajar, tangannya dilipat. Nah, sebelum kita mendengarkan dongeng, nanti anak-anak ketika mendengarkan, melihat di depan, diperhatikan baik-baik. Didengarkan, nanti Bu Guru akan bertanya dari isi dongeng itu. Yang bisa menjawab, nanti ada hadiahnya. Oke? Ada hadiahnya. Nah, sebelum kita melihat dongeng, kita breaking dulu ya, mau? Nah, kita tirukan yang ada di depan. Semuanya coba berdiri. Berdiri. Ditirukan ya. Berdiri, ditirukan gerakan yang ada di depan ya. Jangan sendiri ya. Tangannya gini semuanya, ditirukan.
Didengarkan baik-baik. Nanti setelah dongengnya selesai, Bu Eni akan bertanya kepada anak-anak. Yang bisa jawab tadi Bu Eni apa? Kasih hadiah. Oke, siap? Are you ready? Yes, yes, yes. Ya. Are you ready? Yes, yes, yes. Oke. Cerita Adi Kebaba dan dongeng anak sebelum tidur, gadis kecil bertudung merah. Di dalam hutan tinggallah seorang gadis kecil dan ibunya. Kapanpun gadis kecil pergi keluar rumah, dia memakai tudung merah yang dirajut oleh neneknya. Itulah sebabnya setiap orang memanggilnya gadis kecil bertudung merah. Jelang tahun baruan, saat ibunya bersiap-siap di dapur untuk malam harinya, gadis kecil bertudung merah mendekatinya. Ibu, aku senang banget tahun baru. Akankah nenek akan bergabung dengan kita nanti malam? Nenek sedang sakit sayang, tak perlu berharap nanti malam nenek bisa datang. Ibu sedang membuat beberapa kue tahun baru. Bolehkah aku membawa kuenya kepada nenek? Tidak sayangku, terlalu dingin di luar. Kamu di rumah saja, ibu akan pergi dan segera pulang. Ibu akan menyeduh jamu untuk nenek. Dengan begitu, nenek akan segera pulih. Mohon Bu, boleh ya? Ibu banyak pekerjaan di sini. Aku akan pergi dan kembali sebelum ibu menyadarinya. Oke, tapi pakai baju hangat ya. Gadis kecil bertudung merah, memakai sepatu boot dan jubah merahnya. Dia mengambil keranjang yang ibunya siapkan dan pergi meninggalkan rumah. Jangan keluar dari jalan setapak dan tolong pulang sebelum gelap malam. Baiklah Bu. Pasti sangat dingin sekali di luar sana. Seluruh hutan tertutupi oleh salju. Gadis bertudung merah berjalan di dalam hutan dengan gembira. Jauh di dalam hutan, tinggallah seorang pemburu muda. Dia mengejar serigala yang akan memasuki rumah penduduk desa dan mencuri makanan mereka. Aku tidak membayangkan akan melewatkan pesta tahun baru sendirian. Tapi hari ini, aku akan menangkapmu segala jelek. Dengan begitu, semua orang akan memasuki tahun baru dengan sangat bahagia. Setelah membuat semua penduduk desa ketakutan, serigala keluar hutan untuk mencari mangsanya. Saya benci musim salju. Saya tidak bisa mendapatkan makanan apapun. Sementara itu, gadis kecil bertudung merah dalam perjalanannya. Dia memperhatikan ada rusa kecil di dalam hutan. Rusa yang malang menggigil kedinginan. Rusa kecil yang malang, betapa dinginnya kamu itu. Gadis kecil bertudung merah ingin mendekati rusa dan menolongnya. Tapi begitu rusa melihatnya, ia lari. Berhenti, jangan lari. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin membantu. Gadis kecil bertudung merah mengikuti rusa ke dalam hutan. Meskipun rusanya sangat kurus, tapi begitu kencang berlari, seketika menghilang. Tudung merah kecil terus mengejar rusa selama beberapa waktu, tetapi kemudian berpikir mustahil untuk menemukannya. Dia mencari-cari dan menyadari sekarang ia telah jauh dari hutan. Dia berada di tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Salju yang tebal membuat ia mustahil mengetahui di mana ia berada. Dia berpikir jika dia mengikuti jejak kakinya, dia bisa menemukan jalannya. Dia mengikuti jalur, tetapi pada waktunya salju menutupi jejaknya. Tepat pada saat itu, gadis kecil bertudung merah merasa tidak berdaya dan mulai menangis. Apa yang akan kulakukan sekarang? Halo? Tolong! Tolong! Ada yang bisa dengar aku? Halo? Seseorang mendengarkan suaranya dengan jelas, tapi bukan siapapun kecuali si serigala jahat. Halo, adakah seseorang di sana?
Si serigala pergi menuju suara yang didengarnya dan segera melihat gadis kecil bertudung merah. Tanpa menakut-nakuti dia, serigala mendekati dia. Melihat serigala di depan matanya, dia sangat ketakutan dan mulai berteriak. Tolong! Ada serigala! Seseorang tolong! Jangan teriak, jangan teriak. Saya tidak akan menyakitimu. Saya mendengar panggilanmu dan saya datang menolong. Gadis kecil bertudung merah merasa serigala tidak mencelakainya, jadi dia berhenti berteriak. Sekarang katakan, gadis seperti apa yang berada di hutan sendirian? Aku sedang membuat kue untuk menjenguk nenek yang sedang sakit, tapi aku tersusah. Oh, tidak ada manusia yang pernah tinggal di sini. Dan di manakah nenekmu itu tinggal? Gadis kecil bertudung merah tidak ingin memberitahu di mana neneknya tinggal, karena dia masih meragukan si serigala. Aku tidak bisa menemukan rumah nenek dari sini. Jika kamu bisa mengantarkan ke jalan setapak hutan, aku bisa menemukan arahnya. Baiklah, kalau begitu, ayo ikuti saya. Pada akhirnya, serigala itu berjalan dan gadis kecil bertudung merah mengikutinya menuju hutan. Tapi serigala jahat punya rencana besar yang menunggunya. Begitu tiba di jalan setapak, gadis kecil ini akan menunjukkan kepadaku di mana neneknya tinggal. Dengan begitu, saya bisa memakannya pertama kali. Lalu saya bisa lanjut memakan neneknya. Sekarang, itulah yang saya sebut pesta tahun baru. Setelah berjalan singkat, si serigala dan gadis kecil bertudung merah menemukan jalan setapaknya. Ya, kita sudah sampai. Sekarang, apakah kamu ingat rumah nenekmu? Apa yang diinginkan gadis kecil bertudung merah adalah pergi menjauh dari serigala seketika itu juga dan mempercepat jalannya ke rumah neneknya. Terima kasih, saya bisa dari sini. Bagaimanapun tidak terlalu jauh. Itu adalah rumah merah di ujung hutan ini. Seketika itu, gadis kecil bertudung merah mengetahui bahwa ia telah berbuat salah. Tapi kini sudah terlambat. Sungguh. Si serigala membuka mulutnya lebar-lebar ke gadis bertudung merah. Tetapi tepat pada saat itu, mendengar suara senapan, serigala berlari paling. Gadis kecil bertudung merah merasa lega dan dengan cepat bergegas ke rumah neneknya. Sementara sang pemburu masih mengejar serigala. Dia melihat samar-samar jejak kaki di salju. Aku tahu kau di sini. Aku akan menemukan. Setelah perjalanan yang penuh petualangan, akhirnya dia berhasil sampai ke rumah neneknya. Dia mengetuk pintu. Dia mendengar suara nenek dari dalam. Pintunya tidak dikunci, gadisku tersayang. Kamu bisa masuk. Mendengar suara neneknya, gadis kecil bertudung merah sedikit terkejut. Suaranya tidak terdengar seperti suara nenek. Begitu suaranya pasti sebab nenek sedang sakit. Gadis kecil bertudung merah membuka pintu dan masuk. Semua tirai ditutup. Dalam kamar yang gelap, nenek di atas ranjang. Cerita tadi sudah pernah? Sudah pernah? Oke, tadi kan Bu Eni bilang nanti yang bisa jawab pertanyaan akan dikasih buku apa? Hadiah. Nah, Bu Eni akan membawakan hadiah. Yang bisa jawab nanti akan dikasih. Yeay. Coba pertanyaan yang pertama yang bisa jawab silakan angkat tangannya. Oke? Angkat tangan, jangan jawab dulu. Nanti ditunjuk sama Bu Guru. Oke? Didengarkan baik-baik ya. Apa tadi judul dongeng yang sudah anak-anak dengarkan? Apa judulnya? Angkat tangan dulu. Coba, siapa namanya? Raya, coba berdiri Raya. Apa judulnya? Merah, betul? Betul, yes. Beri tepuk tangan. Dapat hadiah untuk Raya. Film apa? Sama-sama. Dengarkan baik-baik yang sudah jawab.
Berarti dikasih kesempatan temannya buat jawab ya. Coba dengarkan Bu Guru lagi. Apa yang dibawa gadis bertudung merah untuk neneknya? Sebentar, tadi yang angkat tangan lebih dulu. Coba namanya siapa? Ica, coba berdiri Ica. Apa yang dibawa tadi Ica? Roti, betul roti? Betul roti atau apa kue. Oke, dapat hadiah. Bilang apa? Tepuk tangan. Tenang, masih banyak jajannya. Coba pertanyaan yang ketiga. Dengarkan ya. Siapa saja tokoh atau pemeran yang ada dalam dong? Jangan dijawab dulu. Siapa saja yang di dalam dongeng tadi ada siapa saja? Angkat tangan dulu. Coba dulu. Arsa, tadi apa yang jawab? Ada siapa lagi? Serigala. Terus? Pemburu. Terus? Ya, gadis bertudung merah. Terus? Siapa lagi? Siapa? Nenek. Kurang satu? Ibu. Betul ya? Kasih tepuk tangan buat Arsa. Bilang apa? Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Kenapa atau mengapa gadis bertudung merah? Bentar. Mengapa ya gadis bertudung merah tersesat? Coba. Tadi yang angkat tangan. Coba. Siapa namanya? Anin, berdiri Anin. Mengapa tadi gadis bertudung merahnya tersesat? Iya, karena mengikuti jejaknya rusa. Padahal dia tadi sebenarnya apa? Ingin menolong rusa yang kedinginan. Akhirnya dia apa? Tersesat karena masuk ke dalam hutan. Beri tepuk tangan buat Anin. Ya, ada lagi pertanyaannya. Coba dengarkan dulu. Bagaimana sifatnya, wataknya, sifatnya serigala? Ya, coba yang belakang. Yang belakang siapa namanya? Siapa namanya? Yuliana. Bagaimana wataknya atau sifatnya serigala? Jahat. Iya. Kenapa kok jahat? Karena dia pengen makan. Mau apa? Juga merah. Oh iya, oke, maju sayang. Beri tepuk tangan. Masih ada lagi. Makasih ya. Pertanyaannya lagi. Apa ya kira-kira ya? Di mana neneknya gadis bertudung merah tinggal? Coba. Siapa ya? Siapa namanya? Kinara. Di mana? Di hutan ya. Ya, oke. Beri tepuk tangan buat Kinara. Mana tepuk tangannya? Sekarang laki-laki. Nah, dari tadi yang jawab perempuan. Coba sekarang gue ini pengen laki-laki. Yang perempuan jangan ada yang angkat tangan. Bagaimana sifatnya atau wataknya gadis bertudung merah? Coba, siapa namanya? Fardan. Bagaimana sifatnya gadis bertudung merah? Baik. Fardan. Tatut. Betul? Tatut. Takut sama siapa? Yang bagus. Takut sama siapa? Selain takut apa lagi? Nolong katanya. Mau menolong siapa? Rusa. Berarti apa? Suka menolong. Oke, beri tepuk tangan buat Fardan. Ada lagi. Siapa yang menolong neneknya gadis bertudung merah? Coba. Siapa namanya? Krishna. Berdiri Krishna. Lihat di depan. Siapa yang menolong? Orang. Ayo ada lagi. Coba. Oke. Sekarang
kerudung merah siapa? Pemburu, betul? Dapat hadiah. Bilang apa? Oke. Masih tinggal 4. Siapa yang mau? Coba. Kira-kira apa pesannya yang dapat diambil dari dongeng tersebut? Pesannya bagaimana? Azam, coba apa pesannya? Apa pesannya Azam? Ayo, pesannya dari dongeng tadi bahwa tidak boleh apa? 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 Kasih kesempatan ke teman yang lainnya. Ayo, apa? Ayo Zam. Ya, apa lagi? Tidak boleh apa? Jerobo. Oke, dikasih. Beri tepuk tangan untuk semuanya yang dapat hadiah. Karena kelas 1 sudah hebat, kita kasih tepuk jempol ya. Bisa tepuk jempol? Kalau Bu Guru bilang tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, hebat. Ulangi lagi ya, yang semangat ya. Tepuk jempol, jempol kanan, mana suaranya? 2 jempol, hebat. Semuanya sudah hebat. Nanti banyak sekali dongeng-dongeng yang bisa didengarkan sama anak-anak ya. Selain yang ditampilkan sama Bu Guru tadi. Kamu nggak pikir ya? Apa ini? Bentuk apa ini ya? Bentuk apa? Balon pintar. Balonnya ada warna apa saja ini? Pink. Biru. Nah, coba anak-anak kelas 1 kan anak-anak yang hebat. Anak-anak bersekolah supaya menjadi anak-anak yang pintar. Nah, anak-anak pasti punya cita-cita. Ya, kalau sudah besar, pengen jadi apa ya? Tentara. Ada yang pengen jadi apa? Dokter. Jenderal. Polisi. Sudah tepuk diam. Tepuk diam. Aku diam tanpa suara. Dengarkan Bu Eni, nanti setiap anak akan dikasih Bu Eni 1 balon. Ini namanya balon impian atau balon cita-citaku. Nanti silakan ditulis namanya ya. Misalkan namanya Arsya. Cita-citaku ingin menjadi, ditulis di sini. Kamu tuangkan kalau kamu besar nanti ingin jadi apa. Nanti dikasih tali, akan kita hias menjadi balon yang sangat indah, oke? Dikasih satu-satu, silakan dikeluarkan alat tulisnya. Apa-apa wes, bergantian. Hah? Ya, bergantian. Oke, perhatikan posisi berbicara. Halo. Untuk kelas 1B kan tasnya ada.
balon impianku, oke? Impianmu. Yeay, silakan balonnya. Yeay. Oke, terima kasih. Dan cita-cita kalian bisa tercapai. Amin. Tepuk tangan kita semua. Demikian materi kita pada pagi hari ini ya. Sebelum kita beristirahat, kita baca doa, makan dan minum terlebih dahulu ya. Singkat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke, silakan balonnya dikumpulkan, kemudian anak-anak boleh istirahat.